Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-9 atau 10. Ista'in billahi wahdah, mintalah pertolongan kepada Allah semata. Tapi yang keberapa itu? 9 atau 10? Atau ke-8? Masih ke-8 ya? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bab ke-8 yang pertama. Kemudian sahih. Jadi membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang kita membahas masalah ista'in billahi wahdah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, mintalah pertolongan kepada Allah semata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka sebagaimana kita beribadah hanya kepada Allah, kita pun juga meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dikuatkan pula oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil. Karena di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Abbas dengan ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujaha. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, ya, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil. Dan tentu saja itu berlaku pula bagi kita semua. Kalau kita mau minta pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, yaqulul Imam An-Nawawi wal Haythami fi tafsir hadzal hadis.
Ma khulasatuhu, Imam An-Nawawi dan Imam Al-Haytami berkata di dalam atau berkata tentang tafsir atau penjelasan hadis ini yang ringkasnya, idza talabtal i'anata ala amrin min umurid dunya wal akhirah fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan terhadap suatu perkara dari perkara-perkara dunia dan akhirat, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi meminta pertolongan secara umum, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. La siyama fil umuril lati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Terlebih pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk memenuhinya, tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan padanya selain Allah. Kashifa'il maradi wa talabir rizqi wal hidayah, seperti menyembuhkan orang yang sakit, meminta rizki dan hidayah. Fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdah, maka ini diantara perkara-perkara yang khusus hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah menimpakan suatu madarat, menimpakan bencana, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi meminta pertolongan dalam urusan apapun itu hanya kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Terlebih perkara-perkara yang hanya khusus Allah yang mampu untuk mengabulkan permintaan kita, seperti rizki, yaitu menyembuhkan penyakit, dan juga hidayah. Tidak bisa kita meminta hal ini kepada selain Allah. Adapun pertolongan-pertolongan yang bisa dilakukan oleh manusia, maka boleh kita meminta pertolongan kepada manusia, yang insya Allah nanti akan dijelaskan pada saatnya. Taib. Kemudian poin yang kedua, berkata al-mu'allif rahimahullah, man arada hujjatan fal qur'anu yakfih. Barang siapa yang menginginkan hujjah, bukti, maka Quran itu mencukupinya. Wa man arada mughithan fallahu yakfih. Dan barang siapa yang menginginkan pertolongan atau memohon pertolongan, maka Allah mencukupinya. Wa man arada wa'idhan fal mautu yakfih. Dan barang siapa yang menghendaki nasihat, maka kematian itu mencukupinya. Wa man lam yakfihi syai'un min dzalik fa innan nara takfih. Dan barang siapa yang tidak cukup dari sesuatu pun yang demikian itu, maka nerakalah yang bisa mencukupinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua ini memberikan penegasan bahwa kita tidak butuh pertolongan dari selain Allah, karena Allah sudah maha mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita dan maha mengabulkan doa-doa kita, maha memenuhi permintaan kita, termasuk permohonan pertolongan untuk kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu. Maka dari itu kita tidak cukup atau kita tidak perlu untuk meminta pertolongan kepada selain Allah.
Yang butuh petunjuk maka Quran mencukupinya. Yang butuh penolong maka Allah akan menolongnya. Yang butuh nasihat apa? Kematian yang mencukupinya. Kalau ada orang yang tidak cukup dengan itu semua, tidak cukup hujah dari Al-Quran, mau mencari kebenaran dari selain Al-Quran, mau mencari petunjuk dari selain Al-Quran, kemudian meminta pertolongan kepada selain Allah, nggak cukup baginya Allah. Demikian pula membutuhkan nasihat bukan dari kematian, maka yang bisa mencukupinya adalah api neraka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Berarti kalau ada hamba yang merasa tidak cukup dengan Allah, pantasnya masuk neraka. Baik, poin yang ketiga. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fil Fathir Rabbani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani berkata di dalam Fathur Rabbani, "Salullaha wa la tas'alu ghairah." Mintalah kepada Allah dan jangan minta kepada selainnya. Ista'inu billahi wa la tasta'inu bi ghairih. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan minta pertolongan kepada selainnya. Waihak, celakalah engkau. Bi ayyi wajhin talaqqahu ghadan. Dengan wajah seperti apakah engkau akan berjumpa dengan Allah esok hari? Itu di hari kiamat. Ya. Jadi mau dikemanakan wajahmu ketika engkau berjumpa dengan Allah? Wa anta tunazi'uhu fid dunya, tetapi engkau menentangnya di dunia. Di dunia menentang Allah, lalu di akhirat kita mau menghadap Allah dengan wajah yang mana? Mu'ridun anhu, engkau berpaling darinya. Muqbilun ala khalqih, engkau menghadap kepada makhluknya. Musyrikun bih, berbuat syirik kepadanya. Ya. Tunazzilu hawaijaka bihim, engkau keluhkan segala macam kebutuhan-kebutuhanmu kepada makhluk. Wa tattakilu bil muhimmati alaihim, dan engkau pasrahkan urusan-urusanmu kepada mereka. Irfa'ul was atau irfa'u al-wasa'ita bainakum wa bainallah, yang kalian menjadikan perantara antara kalian dengan Allah. Ya, fa inna wuqufakum ma'aha hawas, maka kebergantunganmu kepada mereka itu adalah sebuah kebodohan. Ya, engkau sudah memiliki Allah, tapi engkau bergantung kepada selain Allah. Engkau jadikan antara Allah dengan dirimu perantara, yaitu makhluk. La mulka wala sultana wala ghinan wala izza illa lil haqqi azza wa jalla. Padahal tidak ada kerajaan, tidak ada yang memiliki kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Allah yang maha benar, al-haq. Kun ma'al haqqi bila khalq, jadilah engkau bersama dengan al-haq, yaitu Allah yang maha benar, bukan bersama makhluknya. Ai kun ma'allahi bidu'aihi bila wasitatin min khalqihi, itu jadilah engkau bersama dengan Allah dengan doa-doamu kepadanya tanpa perantara dari makhluknya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ucapan yang sangat, yaitu tegas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, yang mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam meminta pertolongan. Dan beliau mengingatkan bahwasanya kalau kita di dunia berpaling dari Allah, menentang perintah Allah untuk berdoa hanya kepadanya, lalu kita mau meletakkan wajah kita di mana? Kita mau menghadap Allah dengan wajah yang apa? Artinya apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang telah mencukupi segala kebutuhan kita, tapi kita justru meminta kepada selain Allah.
Ya, bi ayyi wajhin talaqahu ghadan, dengan wajah yang manakah engkau akan menghadap kepada Allah esok hari di hari kiamat. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, berkata al-muallif rahimahullah, al-isti'anatul masyru'ah, meminta pertolongan yang disyariatkan. Yaitu antasta'ina billah ala halli masyakilika, yaitu engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk menguraikan permasalahan-permasalahanmu. Jadi meminta pertolongan yang disyariatkan itu meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Wal isti'anatu syirkiyah, dan meminta pertolongan yang syirik, antasta'ina bi ghairillah, engkau meminta pertolongan kepada selain Allah, kal anbiya'i wal awliya'i wal amwat, seperti kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang-orang yang sudah mati, awil ahya'il ghaibin, atau meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup tapi ghaib. Apa artinya ghaib? Tidak ada di hadapan kita, tidak hadir di hadapan kita. Ya, meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup tetapi orang itu tidak ada di hadapan kita. Ini termasuk isti'anah syirkiyah, meminta pertolongan yang syirik. Fahum la yamlikuna naf'an wala dharran, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Siapa? Mereka, para nabi, para wali, orang-orang yang sudah mati. Wala dharran, dia wala yasma'una du'a, dan mereka juga tidak mendengar doa. Orang yang sudah mati, baik dari kalangan para nabi maupun orang-orang saleh, tidak bisa mendengar doa orang yang masih hidup. Walau sami'u mastajabu lana, seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kita. Kama hakal Qur'anu anhum dzalik, sebagaimana Al-Qur'an menceritakan hal itu. Ya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum fala wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum fala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, dalam surat Fatir ayat ke-13 dan ke-14 Allah berfirman tentang hal ini, yaitu orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, mereka tidak memiliki kekuasaan meskipun setipis kulit ari. Ya, meskipun setipis kulit ari. Ada yang mengatakan qitmir itu bagian terluar dari buah kurma, jadi sangat tipis sekali. Ya, jadi mereka tidak memiliki kekuasaan setipis apapun itu. Dan jika kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak bisa mendengar kalian. Walau sami'u, dan seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat justru mereka yang sudah mati itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya, fala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberitahukan hal ini kepadamu kecuali Allah yang Maha mengetahui. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang cukup menarik di sini pada poin yang ketiga, Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah
itu membawakan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dengan tegas beliau itu memerintahkan, mengajak untuk meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Bahkan beliau menganggap menjadikan perantara di dalam doa-doa kita kepada Allah dengan makhluknya itu adalah sebuah kebodohan. Karena tidak ada yang memiliki kekuasaan, kecukupan kecuali hanya Allah semata. Ya. Maka hendaknya kita bersama dengan Allah tidak menjadikan makhluk sebagai perantara di dalam doa-doa kita. Nah, berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyeru kepada tauhid. Nah, pada poin yang keempat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu membawakan yaitu penjelasan tentang isti'anah yang syirik, di antaranya mengutip ayat yang ke-13 sampai 14 dalam surat Fatir. Meskipun beliau tidak membawakan ayatnya, tapi beliau mengisyaratkan kama hakal Qur'anu anhum zalik. Ya. Jadi mereka yang diseru selain Allah tidak memiliki kemampuan sedikit pun di dalam mengabulkan doa. Karena mereka tidak bisa mendengar doa kita. Dan seandainya mereka mendengar pun mereka tidak bisa mengabulkan doa kita. Sebagaimana Al-Quran membicarakannya. Nah, yang dimaksud Al-Quran membicarakan hal ini yaitu pada surat Fatir ayat 13-14 yang tadi sudah kita bacakan ya. Nggak ada di kitab ini ya. Nah, poin utamanya apa? Poin utamanya wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di ayat itu, di ayat yang ke-14, dan pada hari kiamat mereka yang kalian seru selain Allah yang sudah mati yakfuruna bisyirkikum, akan mengingkari kesyirikan kalian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah sering dijadikan sebagai perantara oleh sebagian kaum muslimin. Sering dengar nggak? Jadi orang-orang berdoa dengan menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai perantara di dalam berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat pas ya pembahasan kita kali ini. Apa itu? Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Al-Mu'allif ya meletakkan pembahasan ini dengan pembahasan nukilan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jelas-jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kepada tauhid. Adapun pengikutnya atau umat setelahnya yang menjadikan beliau yang sudah meninggal sebagai perantara dalam doa-doa mereka, dipastikan berdasarkan ayat ini beliau akan mengingkari kesyirikan umat setelahnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat mereka-mereka yang kalian seru selain Allah, orang-orang soleh, para nabi yang sudah meninggal dunia, yang kalian jadikan perantara pada doa-doa kalian kepada Allah, akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Jadi dalam hal ini orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang sudah mengajak kepada tauhid semampunya, namun ternyata dijadikan sekutu oleh para pengikutnya, maka mereka berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kemudian amal isti'anatu bil ahya, adapun meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup, al hadirin yang ada di hadapan kita, bukan gaib. Fima yaqdiruna alaih, pada perkara yang mereka mampu memberikan pertolongan. Min bina'i masjidin, seperti membangun masjid, au akhdhi musa'adatin maliyah, atau mengambil pertolongan dalam segi harta, yaitu minta bantuan. Jadi meminta donasi
harta, wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya, fahiya jaizatun, maka itu diperbolehkan. Jadi minta bantuan kepada orang yang bisa memberikan bantuan itu diperbolehkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Ya. Wa min amsilatil isti'anatil jaizati, dan di antara contoh meminta pertolongan yang diperbolehkan minal ahya, dari orang yang masih hidup, qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Ya, tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meminta pertolongan. 'Ala alladhi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih. Nabi Musa meminta pertolongan kepada kaumnya untuk menolong diri dari musuhnya. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, atau wa qaulullahi ta'ala fi talabi dzil qarnain, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta pertolongan kepada Dzil Qarnain dalam surah Al-Kahfi, fa'inuni biquwwah, maka bantulah aku dengan kekuatan kalian. Nah, jadi meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang yang masih hidup dan mampu memberikan bantuan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh meminta bantuan dan pertolongan kepada orang yang masih hidup namun dia gaib, tidak hadir di hadapan kita, ataupun tidak berkomunikasi dengan kita. Karena ada kalanya di zaman sekarang meskipun orang itu tidak hadir di hadapan kita, tapi kita bisa berkomunikasi lewat telepon. Ya, kita mohon bantuan, misalnya ada kebutuhan masjid, lalu kita telepon kawan kita, bisa bantu nggak? Di sini sedang bangun masjid. Ya, kalau bisa bantu silakan transfer ke sini. Itu bukan gaib. Ya, meskipun secara posisi jauh dengan kita, tapi kita bisa berkomunikasi dengannya. Adapun yang gaib itu benar-benar tidak tahu menahu tentang kondisi kita. Ya. Jadi kita di sini tiba-tiba kita manggil seorang alim, seorang soleh, misalnya Ustadz Fulan, tolong ya bantu saya gitu. Padahal si Ustadz itu tidak mendengar kita, tidak sedang komunikasi dengan kita. Hidupnya sih masih hidup, tapi dia sekali lagi tidak sedang berkomunikasi dengan kita. Maka ini termasuk apa? Kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Jadi meminta pertolongan yang syirik bukan hanya meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, kepada orang yang masih hidup dan tidak hadir dan tidak sedang berkomunikasi dengan kita, itu juga termasuk kesyirikan. Dari mana atau apa penjelasannya kenapa ini termasuk kesyirikan? Karena orang yang meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup dan gaib, sejatinya dia itu meyakini dia tahu hal yang gaib. Ya kan? Kamu bicara sama siapa? Sama Ustadz Fulan. Loh, di mana? Orangnya ada di Mekah. Loh, tapi kan dia nggak tahu. Oh, dia tahu. Dia dengar suara saya. Nah, ya, padahal tidak sedang berkomunikasi gitu kan. Nah, ini berarti meyakini manusia tahu hal yang gaib, mendengar suaranya. Orang yang mati saja tidak bisa mendengar, ya. Yang hidup juga demikian. Kalau dia gaib, Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini akhir pembahasan kita di bab yang ke-8.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hendaknya kita beribadah kepada Allah semata dan meminta pertolongan kepada Allah semata. Khususnya pertolongan yang hanya mampu, yaitu Allah yang memberikannya. Kita masuk pada bab yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arsy-Nya atau beristiwa di atas arsy-Nya. Qala rahimahullah, laqad waradat ayatun wa ahaditsu wa aqwalus salafi tuthbitul 'uluwwa lillah. Sungguh telah terdapat ayat-ayat, hadis-hadis dan ucapan-ucapan salaf yang menetapkan ketinggian Allah. Ya, dengan berbagai macam redaksi, dengan berbagai macam ungkapan yang kesimpulannya Allah itu tinggi di atas makhluknya. Yang pertama di dalam surat Fatir ayat ke-10. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah kalimat yang baik itu akan naik dan amal soleh akan diangkat. Ayat ini dibawakan oleh para ulama kita, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Dari sisi mana? Dari sisi firman Allah, kalimat yang baik itu ya akan naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat yang baik itu akan naik kepadanya. Yang namanya naik itu tentu naik ke ketinggian. Jadi kalimat-kalimat yang kita ucapkan akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah tidak di bawah, Allah tidak bersama kita, tetapi Allah ada di atas. Yang kedua, waqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, dalam surat Al-Ma'arij. Ya, pada ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naik para malaikat dan ruh, yaitu Jibril alaihissalam, kepadanya. Jadi para malaikat dan malaikat Jibril itu naik kepadanya. Lagi-lagi Allah mengungkapkan makhluknya dengan naik kepadanya, menunjukkan kalau Allah itu di atas. Yang ketiga, waqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, menyebut nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Ya. Jadi di ayat ini Allah sebutkan nama, di antara nama-nama Allah adalah al-a'la, yang maha tinggi. Dari nama saja menunjukkan sifat. Namanya al-a'la mengandung sifat, yaitu ketinggian. Yang keempat, waqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat yang sering kita baca dan kita dengar. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, 'alal arsy istawa, bersemayam atau beristiwa di atas arsy-Nya. Ay 'ala wartafa'a kama jaa fi tafsir At-Tabari. Yang dimaksud dengan istawa atau istiwa adalah tinggi di atas, sebagaimana telah datang dalam tafsir At-Tabari. Taib. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi ya. Kalau kita melihat penjelasan para ulama kita, masih banyak lagi. Di antaranya Allah berfirman, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang ada di atas langit? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kelima, naqala al-Bukhari fi kitab at-Tauhid an Abil Aliyah wa Mujahidin fi tafsir istawa
ay ala wartafa'a. Imam Al-Bukhari menukil di dalam kitab Tauhid dari Abul Aliyah dan Mujahid di dalam tafsir istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, makna dari istawa adalah ala wartafa'a, tinggi. Ya. Tinggi dan meninggi. Itu makna dari istawa. Yang keenam, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fi hajjatil wada'i qailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Arafah saat haji wada dengan mengucapkan ala hal ballagtu, bukankah telah aku sampaikan, yaitu beliau berkata atau berbicara menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukankah aku telah sampaikan, yaitu risalah kepada umatnya? Qalu na'am. Para sahabat mengatakan na'am, iya. Ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Yarfa'u isba'ahu ila sama wa yunakkibuha. Ya. Dan beliau saat itu mengangkat tangannya ke atas langit lalu diisyaratkan kepada manusia. Ya. Wa yaqulu Allahumma shhad, dan berkata, ya Allah saksikanlah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi beliau mengangkat tangannya ke atas langit, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Lalu beliau menunjuk kepada manusia agar mereka menjawab. Lalu kaum muslim menjawab, na'am. Ya, betul ya Rasulullah, engkau telah menyampaikannya. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Seandainya Allah tidak ada di atas, maka tentu Nabi tidak akan mungkin mengangkat tangannya menunjuk ke atas. Ya. Nah, demikianlah dalil berikutnya yang ketujuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa, inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat sebuah kitab sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan makhluknya, dan mengatakan sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, maka itu tercatat di sisinya di atas arsy-Nya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencatat amalan-amalan makhluknya di atas arsy-Nya. Yang kedelapan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku adalah kepercayaannya yang di atas langit. Ya, jadi Nabi SAW bertanya kepada manusia, tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku adalah kepercayaan yang di atas langit. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an, karena telah datang kepadaku kabar dari langit pagi dan petang. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Adapun berikutnya di sini Al-Mu'allif rahimahullah membawakan penjelasan para ulama salaf. Yang kesembilan, wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul innallaha jalla dzikruhu fawqa arsyih. Sesungguhnya kami dan para tabi'in dengan jumlah yang banyak, mutawafirun, mereka berjumlah banyak, naqul, berkata, kami berkata, itu mengeluarkan statement, sesungguhnya Allah yang maha tinggi penyebutannya, yang maha mulia penyebutannya di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi, dan kami beriman sebagaimana yang terdapat di dalam as-sunnah dari sifat-sifat Allah. Yaitu di antara sifat Allah adalah al-ulu, tinggi di atas makhluknya, istiwa di atas arsy-Nya.
Yang ke-10, wa qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, innallaha ta'ala ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa annallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Ya. Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, di langitnya, dekat dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah turun ke langit dunia juga sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini adalah ungkapan yang sangat jelas dari Imam Asy-Syafi'i bahwa Allah itu ada di atas arsy, ada di atas langit. Adapun ucapan beliau yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, Allah dekat dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya, ini bukan dekat secara zat. Karena banyak sekali kita menjumpai ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu dekat. Ya, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian sendiri. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah dekat dengan hambanya, iya, tapi bukan secara zatnya. Karena secara zatnya Allah tinggi di atas arsy, di atas langit. Adapun kedekatan Allah dengan hambanya sesuai dengan kehendaknya, dengan apa? Penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, pertolongannya kalau dia seorang mukmin, ya. Maka Allah dekat dengan kita dengan itu semua. Bukan dekat, yaitu berdampingan dengan kita. Demikian pula beriman bahwasanya Allah turun ke langit dunia berdasarkan hadis yang sahih, ya, di sepertiga apa? Malam yang terakhir, sesuai dengan kehendak Allah tanpa perlu kita mempertanyakan bagaimananya. Taib, yang ke-11, waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah. Perhatikan ya, ini tegas sekali beliau mengatakan, man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ard fahuwa kafara. Siapa yang berkata aku tidak tahu apakah Tuhanku itu di langit atau di bumi, maka sungguh ia telah kafir. Mengisyaratkan seorang mukmin wajib tahu kalau Allah ada di atas langit. Tidak boleh ragu, tidak boleh tidak tahu. Di mana Allah? Enggak tahu saya, di langit atau di bumi ya. Maka kata Imam Abu Hanifah, kafir. Ya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jelas-jelas ayat ini mengatakan Allah itu bersemayam atau tinggi di atas arsy-Nya. Kalau ada orang sudah tahu ayat ini tapi bilang tidak tahu, berarti seakan-akan dia menolak ayat. Dan menolak ayat hukumnya apa? Kafir. Jelas ya? Jadi Imam Abu Hanifah ini tegas di dalam masalah ini karena apa? Jelas dalilnya. Allah berfirman Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Pengasih, 'alal arsy, di atas arsy-Nya, istawa, tinggi. Ya, dan kita semua tahu arsy itu ada di atas langit. Berarti Allah itu di atas langit. Lah kalau ada orang yang sudah tahu ayat ini lalu mengatakan saya enggak tahu Allah di mana, lalu dikemanakan ayat ini? Ya, maka berarti secara tidak langsung dia telah menolak ayat. Dari sisi ini maka Imam Abu Hanifah menghukumi kafir. Ya, wa arsyuhu fawqa sab'i samawatihi, dan arsy Allah itu ada di atas langit yang ketujuh. Fa in qala innahu 'alal arsy, dan jika orang itu mengatakan Allah ada di atas arsy, walakin yaqul, tapi dia mengatakan la adri al arsyu fis sama'i am fil ard, saya tidak tahu apakah arsy itu di langit atau di bumi. Qala, lagi-lagi Imam Abu Hanifah mengatakan huwa kafir, dia kafir. Li'annahu ankara annahu fis sama', karena orang ini mengingkari Allah ada di atas langit. Faman ankara annahu fis sama' faqad kafara, maka siapa yang mengingkari Allah di atas langit, ia telah kafir. Li'anna Allah a'la illiyin,
wa huwa yud'a min a'la la min asfal, karena Allah itu berada di tempat yang paling tinggi dan dia yaitu hamba berdoa kepadanya dari ke arah atas, bukan dari arah bawah. Dan fitrah manusia pun juga menunjukkan hal itu. Kalau kita berdoa kan tangan kita begini, bukan begini, ya kan? Hah? Begini. Doa begini, ya, menengadahkan tangan ke atas langit. Itu fitrah manusia. Taib. Yang berikutnya ke-12. Su'ilal Imam Malikun an kaifiyat istiwa ilahi ala arsyih. Imam Malik ditanya tentang bagaimananya istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Faqal al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu maklum, semua orang tahu maknanya tinggi itu di atas, ya. Wal kaifu majhul, sedangkan kaifiyahnya, bagaimananya itu majhul, tidak diketahui, ya. Tapi orang semua tahu yang namanya tinggi itu di mana? Di atas. Tapi bagaimana ketinggian Allah, seperti apa sih ketinggian Allah, itu nggak ada yang tahu, majhul. Wal imanu bihi wajib, beriman terhadapnya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Ai an kaifiyatihi, yaitu bertanya tentang bagaimananya. Ya Allah di arsy itu bagaimana sih teknisnya misalnya, maka itu pertanyaan yang menurut Imam Malik bid'ah. Akhriju hadzal mubtadi'ah. Lalu beliau memerintahkan yaitu murid-muridnya untuk mengeluarkan ahli bid'ah ini. Jadi orang yang bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu, ya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jawaban yang juga bisa kita terapkan dalam setiap pertanyaan serupa tentang sifat Allah. Contohnya apa? Tangan. Ya, Allah memiliki tangan. Maka kalau ada orang yang tanya tangannya Allah itu seperti apa, maka kita jawab dengan jawaban yang serupa. Al-yadu ma'lumah. Tangan itu maklum, orang sudah tahu tangan itu kegunaannya untuk apa. Tetapi al-kaifu, bagaimana tangannya Allah, majhul. Yang jelas kita tahu tangan itu fungsinya untuk berbuat, ya. Tetapi bagaimana tangannya Allah itu nggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, iman terhadapnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Cukup kita beriman Allah memiliki tangan sesuai dengan kemuliaannya, yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Selesai. Dan terapkan ini dalam sifat-sifat Allah yang lain. Baik, yang ke-13, yang terakhir ini ya. La yajuzu tafsiru istawa bimakna istaula. Tidak boleh mentafsirkan atau mentakwil istawa dengan makna istaula. Istaula itu artinya menguasai. Li'adami wurudi dzalika 'anis salaf, karena tidak terdapat tafsir semacam itu dari salaf. Fatariqatuhum aslamu wa a'lamu wa ahkamu, maka jalan salaf itu lebih selamat, lebih mengetahui, lebih alim, dan lebih hikmah. Karena ada yang mengatakan salaf itu memang lebih selamat, tetapi kholaf, generasi berikutnya itu lebih hikmah. Seakan-akan kalau mau selamat, yang aman-aman ya ikuti salaf. Tapi kalau mau yang lebih modern, lebih bijaksana, ikuti kholaf. Maka ini adalah kesesatan. Yang benar, salaf itu lebih selamat, lebih alim, dan lebih hikmah. Ya, taib.
Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, laqad amara Allahu al-yahuda an yaqulu hittah. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang Yahudi untuk mengatakan hittah. Faqalu hintah. Lalu justru mereka mengatakan hintah. Ya. Mereka diperintahkan mengatakan hittah, lalu mereka apa itu namanya? Mempelesetkan. Nah, mempelesetkan dengan hintah. Hintah sendiri artinya gandum. Padahal perintah Allah hintah itu mulia, ya, menunjukkan yaitu kemuliaan. Suatu ungkapan perintah, ya, untuk bersemangat, tapi justru mereka mempelesetkannya dengan hintah. Tahrifan, yaitu mereka memalingkan lafadznya. Fa akhbarana Allahu annahu istawa ala arsyish alal arsy. Maka Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu istawa di atas arsy-Nya. Fa qala al muta'awwilun, lalu orang-orang ahli takwil mengatakan istaula. Fanzur, kata Imam Ibnul Qayyim, maka lihat, ma asbaha lamahum allati zaduha binunil yahudil lati zaduha. Lihat betapa miripnya huruf lam yang mereka ahlu bid'ah itu tambahkan dari firman Allah istawa. Dari istawa menjadi istaula ditambahi huruf apa? Lam. Betapa miripnya ini dengan orang-orang Yahudi yang menambahkan kata hittah dengan huruf lam sehingga menjadi hintah. Ya. Jadi betapa miripnya ahli bid'ah di zaman yaitu atau di masa-masa ini atau yang ada pada umat ini dengan orang-orang Yahudi, sama-sama mempelesetkan ayat. Ya, sama-sama mempelesetkan ayat. Wa ma'ama fi qaulihim, perhatikan jemaah sekalian. Ditambah lagi ucapan mereka istaula min tahrifin adalah bentuk penyelewengan, fahuwa yuhimu, maka ia berprasangka atau menduga annallaha ta'ala istaula al arsh min munazi'in lah, Allah itu menguasai arsy setelah merebut dari orang lain atau dari pihak lain. Wa annal arsya lam yakun min mulkihi tsumma istaula alaihi, dan bahwasanya arsy itu sebelumnya bukan di bawah kekuasaan Allah, kemudian Allah lah yang mengambil alih, menguasainya. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mentafsirkan istawa dan istaula itu adalah penyimpangan yang besar. Setidaknya dari dua sisi. Sisi yang pertama tidak ada pentafsiran para ulama salaf bahwa istawa itu bermakna istaula. Ditambah lagi di sini ada apa? Apa tadi itu? Apa tadi? Pembelesetan. Ya. Ada pembelesetan ayat. Allah berfirman istawa, tapi dipelesetkan, ditambahi dengan istaula. Kalau sengaja menganggap ayat yang benar itu istaula, maka ini adalah kekufuran yang nyata. Ya. Tapi apakah salah Allah itu menguasai arsy? Nah, ini. Anggaplah salah mentafsirkan istawa dengan istaula. Enggak boleh menambahi satu huruf pun dalam ayat. Gitu ya. Istawa, ya udah istawa itu artinya istawa. Artinya istawa tidak kita tambahi makna atau hurufnya dengan lam, jadi tetap istawa. Kita bacanya istawa. Tapi apakah salah istawa itu diartikan dengan menguasai? Kan benar Allah menguasai Allah. Maka ini kesalahan sisi yang kedua. Kalimat istaula itu digunakan untuk menguasai sesuatu yang sebelumnya dia tidak menguasainya. Merebut kekuasaan, nah itu istaula. Bukan menguasai sejak awal.
Kalau menguasai sejak awal itu bukan istaula. Jadi istaula itu menguasai sesuatu dengan cara merebutnya. Nah, berarti kalau istawa dimaknai dengan istaula, menguasai dengan cara seperti ini, berarti sebelum arsy itu dikuasai Allah, arsy dikuasai oleh makhluk. Apakah ini mungkin? Mustahil. Berarti ada suatu momen Allah tidak menguasai makhluk sepenuhnya, dan ini kekufuran. Allah penguasa langit dan bumi. Ya, bukankah kita membaca surat Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta, dan arsy termasuk bagian dari alam semesta. Kok dikatakan arsy itu belum dikuasai oleh Allah, lalu Allah mengambil alihnya? Berarti ada makhluk yang pernah tidak dikuasai oleh Allah, seakan-akan seperti itu. Maka ini kekufuran. Ya, tidak pernah Allah tidak menguasai makhluknya. Sesaat pun tidak pernah. Semua makhluk sejak diciptakan sampai nanti kiamat di bawah kekuasaan Allah. Enggak pernah Allah itu direbut kekuasaannya. Dan juga Allah tidak pernah merebut kekuasaan dari pihak lain. Maka memaknai istawa dengan istaula itu adalah penyimpangan yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab yang ke-10. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.